Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 1 Korintus 15 ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara yang terkasih, Alkitab menegaskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 16 dan 17. Banyak orang Kristen yang salah mengerti. Mereka beranggapan apabila sudah rajin ke gereja dan mendengarkan berita Injil pada jam-jam ibadah, pasti akan selamat. Perhatikan, Injil sendiri tidak dapat menyelamatkan jika orang itu tidak berpegang teguh pada Injil dan tidak percaya. Orang dapat saja mendengar berita Injil atau firman Tuhan lebih dari 1000 kali ataupun 10.000 kali, tapi apabila ia tidak berpegang teguh pada firman Tuhan di dalam hidupnya, sama juga menipu dan dia pun tidak dapat diselamatkan. Saudaraku, berpegang teguh pada Injil berarti seluruh hidup kita, gaya hidup kita dilandaskan pada Injil. Kapan saja dan dimanapun kita berada, hidup kita harus sejalan dengan firman Tuhan. Berpegang teguh pada Injil itu berarti menerima firman itu bukan sebagai perkataan manusia, melainkan berasal dari Tuhan sendiri, seperti yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13, kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara, jikalau benar kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita akan percaya bahwa semua yang dikatakan Alkitab adalah perkataan Tuhan sendiri, sehingga kita akan taat sepenuhnya pada firman Allah. Kita pun akan menyediakan banyak waktu untuk baca, untuk merenungkan, untuk memahami, mendalami, belajar firman Tuhan. Apabila firman Tuhan melarang kita untuk berbuat dosa, kita taat walaupun harus menderita. Menderita bukan akibat berbuat dosa, tapi karena harus mengadakan peperangan melawan keinginan daging kita. Ingatlah, Injil menyelamatkan karena Injil memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami tidak mau menunda-nunda waktu lagi. Bagi setiap kami yang belum membuka hati untuk terima Engkau, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami hari ini juga ingin membuka hati kami. Mari Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, sucikan dengan darah Tuhan Yesus, karena aku percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan, yang menebus hidupku dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan memberi kemenangan bagiku. Aku bukan lagi manusia lama, tapi justru aku menjadi ciptaan yang baru karena Engkau Tuhan Yesus hidup di dalamku. Beri kekuatan di dalam hidupku, dan seumur hidupku aku ingin iring Tuhan Yesus sampai akhir hayatku. Terima kasih Tuhan Yesus bagi kami yang telah hidup di dalam Tuhan Yesus. Biar firman Allah ini meneguhkan iman percaya kami bahwa tidak sia-sia kami percaya kepada Tuhan, karena kami tahu kepercayaan yang penuh pada firman Allah
akan membimbing menolong kami untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan selama hidup dalam dunia ini. Biar hidup kami tetap berkenan hari ini dan selama-lamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.